Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإخواني wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita pada penjelasan bagian ketujuh dari kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin yang dikumpulkan oleh Ibn Abi Hatim rahimahullah, berasal dari dua ulama besar, yaitu Abu Zur'a Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullah. Pada bagian ketujuh pada kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, pengarang mengatakan wa anna Allaha ala arsyihi ba'inun min khalqihi kama wasafa bihi nafsahu fi kitabih wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam bila kaif, bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, terpisah dari ciptaannya, sebagaimana hal itu diterangkan oleh dirinya sendiri di dalam kitab Al-Qur'an dan penjelasan melalui Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan bagaimananya. Ikhwan barakallahu fikum, setelah kita kemarin membahas panjang lebar tentang bagaimana kita menyikapi sahabat, maka bagian ketujuh ini berbicara tentang dua utama sifat Allah SWT, yaitu al-ulu wal istiwa. Sebelumnya perlu diketahui bahwa di dalam kajian akidah itu ketika berkaitan dengan tauhid, para ulama ada yang membagi dua macam, ada yang membagi dalam bentuk tiga macam. Yang pertama disebut dengan al-ilmu an-nadhari, al-ilmi, ya, sesuatu ilmu yang berkaitan dengan teori-teori yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Rasulullah dalam sunnah-sunnahnya. Ya, baik itu berkaitan dengan tauhid rububiyah maupun berkaitan dengan al-asma wa sifat. Adapun yang kedua adalah al-ilm al-amali al-qasdi, bagian yang berkaitan dengan perbuatan sikap manusia terhadap Allah dan apa yang harus dilakukan di dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang berkaitan dengan tauhidul ibadah atau juga disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Barakallahu fikum, dan banyak para ulama juga yang membagi menjadi tiga macam, yaitu tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, dan tauhid al-ubudiyah atau al-uluhiyah. Hal itu berdasarkan ayat yang ke-65 dari surat Maryam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Dialah Allah Tuhan yang mencipta langit bumi dan seisinya. Ya, ketika Allah menciptakan langit bumi dan seisinya, berarti Dia juga yang berhak memilikinya, sekaligus berhak untuk mengaturnya. Makanya kita semua ini adalah milik Allah, karena Allah yang menciptakan kita, sekaligus
hak Allah untuk mengatur kita. Makanya kalau ada manusia yang posisinya membuat aturan-aturan bertentangan dengan aturan Allah, maka dia telah menempatkan diri sebagai Tuhan. Dan jangan pernah kita kemudian berperilaku seperti itu. Dan itu adalah sangat bahaya sekali. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya, kaum ahlu kitab telah menjadikan rahbi-rahbi dan pendeta mereka Tuhan-Tuhan selain Allah. Adi bin Hatim sebagai mantan pendeta Kristen bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini dalam surat At-Taubah 31, bahwa kata Adi bin Hatim, kami dulu ketika masih dalam posisi Kristen, kami tidak pernah menuhankan pendeta kami. Ya, kok ada ayat yang seperti ini di antara kaum Nasara menuhankan pendeta-pendetanya? Maka Rasulullah mengatakan, bukankah apa yang diharamkan oleh Allah dihalalkan oleh para pendeta kalian ikuti? Atau sebaliknya, ya, yang dihalalkan oleh Allah diharamkan oleh para pendeta. Jadi yang dihalalkan diharamkan, yang diharamkan dihalalkan oleh pendeta. Kemudian kalian mengikuti itu. Itu artinya sama dengan kalian menuhankannya. Ikhwani barakallahu fikum, kalau melihat ukuran ini, berapa banyak di antara manusia yang telah menuhankan manusia-manusia lain selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk anggota DPR, legislatif atau legislator yang membuat undang-undang yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti mereka telah memposisikan diri sebagai Tuhan-Tuhan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat berbahaya sekali. Karena itu ikhwan barakallahu fikum, nasihatilah mereka, nasihatilah para anggota legislator itu agar tidak pernah melakukan tindakan seperti itu, karena itu berarti dia melawan posisi Tuhan. Nah, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, dialah Allah yang menciptakan langit, bumi dan seisinya, termasuk kita manusia. Baik bentuk ciptaannya maupun kepemilikannya serta pengaturannya, semua kita tunduk kepada Allah SWT. Makanya fa'budhu, ibadailah Allah itu, jangan ke yang lainnya. Wastabir li ibadati, sabar di dalam kita menunaikan ibadah kepada Allah. Ibadah di sini tidak hanya terkait dengan masalah ibadah mahdhah saja, salat, puasa, zakat, haji, tetapi ibadah dalam arti yang luas. Ya, segala amalan yang kita lakukan berdasarkan ketentuan syariat karena Allah, maka itu kategori apa? Ibadah. Ikhwan barakallahu fikum, fa'budu wastabir li ibadati. Sabarlah untuk beribadah kepada Allah, karena itu kita dibatasi oleh waktu. Ya, makanya perlu kita kesabaran untuk menunaikan ibadah ini. Ikhwan barakallahu fikum, hal ta'lamu lahu samiyya? Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki nama yang kemudian diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Allah mempunyai 99 nama. Siapa yang ahsaha ini mengandung 3 hal. Ya, Allah memiliki 99 nama. Siapa yang melakukan ahsaha ini berarti dia mengumpulkan seluruh nama-nama Allah, kemudian menghafalkannya. Tahap awal dia menghafalkan daripada nama-nama Allah itu yang disebut oleh Rasulullah 99 itu. Kemudian memahaminya, bagaimana maksud yang tertera di dalam Asmaul Husna itu. Kemudian yang ketiga, mengamalkan sesuai dengan kandungan yang ada di dalam Asmaul Husna itu. Ini baru dikatakan ihsa. Ya, mengandung 3 hal. Sampai pada tataran perbuatan kita,
sangat terkait dengan asma Allahul Husna. Mungkin masih belum terlalu jelas. Saya akan jelaskan dikit. Karena semakin orang itu paham tentang Asmaul Husna, dia akan semakin dekat dengan Allah SWT. Dan harapan-harapan dalam doanya dia semakin kencang. Karena dia memahami arti Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uuhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang agung, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Di sini Rasulullah mengajarkan berdoa dengan menyebut Asmaul Husna atau di antara Asmaul Husna ya Hayyu ya Qayyum. Ya, itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Birahmatika, dengan rahmatmu, itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menggunakan Asmaul Husna dan juga menggunakan apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Perbaikilah diri kami ini ya Allah, dan jangan engkau serahkan diriku kepada kami sendiri. Ikhwan barakallahu fikum, makanya semakin orang memahami, menghafal, memahami dan beramal sesuai dengan ketentuan Asmaul Husna, bisa dipastikan orang itu akan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak ada yang menyerupai dengannya apapun bentuknya. Ya, siapapun dan apapun tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah sedikit pun. Ya, apapun ataupun siapapun tidak menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dan dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ungkapan As-Sami', Allah Maha mendengar, berarti ini adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kemudian Allah Maha mendengar. Perhatikan, As-Sami' itu adalah isim, salah satu isim Asmaul Husna. Yang setiap isim mengandung sifat. As-Sami' Maha mendengar. Dengan apa? Pendengar apa ini dilakukan? Maha mendengarnya itu yaitu dengan pendengarannya. As-Sama'. Makanya setiap nama pasti mengandung sifat. As-Sami' Maha mendengar. Sifatnya apa? As-Sama', pendengarannya itu. Dan jangan dibayangkan dengan pikiran manusia. Karena kita juga semua mendengar. Ya, tetapi pendengaran kita enggak seperti pendengaran Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan segala sesuatu. Ikhwan barakallahu fikum. Ketika kemudian kita memahami arti As-Sami', Allah Maha mendengar, berarti tidak ada satupun ucapan yang kita katakan kecuali Allah Maha mendengar ucapan kita itu. Kalau kita sadar bahwa ucapan kita didengar oleh Allah, pantaskah kita mengucapkan kata-kata yang kotor? Pantaskah kita mengucapkan kata-kata yang tidak bernilai? Pantaskah kita mengucapkan kata-kata yang kemudian gak ada artinya? Omong kosong. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ketika kita kemudian merasakan suara kita didengar oleh Allah, maka jangan sembarang ngomong. Ya, jangan sembarang ngomong. Apalagi seorang ibu kepada anaknya. Ya. Kalau omongannya masih bagus, itu bisa berarti doa. Tapi kalau ngomongnya gak bagus, bisa mencelakakan anaknya. Karena Allah Maha mendengar dari apa yang disampaikan itu. Ya, baguslah ketika kemudian ibunya Imam Sudais, Imam Haram itu, ketika melihat anaknya ini lagi nakal banget, dia bilang, jangan kamu pulang ke rumah kecuali kamu menjadi imam haram di Mekah itu. Bagus omongannya.
dan ternyata terbukti sampai dia jadi imam haram. Nah, itu omongan yang berarti mengandung apa? Doa dan terkabul sampai dia jadi imam haram. Ya. Ikhwan barakallahu fikum, makanya kalau ngomong tidak boleh sembarangan. Ngomonglah ngomong yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang beriman kepada Allah dan hari kemudian, kata Rasulullah, dia akan senantiasa mengukur omongannya. Ngomong yang benar atau diam. Nah, kenapa? Karena omongan kita didengar sama Allah SWT. Apalagi ketika kita dalam sholat itu. Bacaan-bacaan yang kita baca itu, kita sedang diperhatikan oleh Allah, didengar oleh Allah. Apalagi ketika kita berdoa. Makanya terutama di tengah malam pada saat tahajud, Allah turun ke langit bumi, kemudian mengatakan kepada hamba-Nya, sal ta'ta, ya minta pasti akan diberikan sama Allah. Ya berdoa pasti dijabai oleh Allah Taala. Ya, barakallahu fikum. Makanya di saat kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya kita yakin bahwa suara kita didengar oleh Allah SWT. Dan itu akan menjadikan apa? Kita semakin mantap, kita semakin yakin. Bukan seperti kita bersuara yang tidak didengar orang atau tidak didengarkan oleh siapapun, tapi kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatikan ketika bicara harus hati-hati. Wa huwa samiul basir, dan Allah pun Maha melihat. Selain Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kalau dikatakan Allah Maha melihat, berarti Allah juga punya penglihatan yang sesuai dengan kebesarannya. Ya. Karena Al-Basir itu adalah nama, sifatnya apa? Al-Basar. Apa? Penglihatan. Ya, dan sekali lagi, bila kaif, ungkapan tadi, bila kaif jangan pernah menggambarkan sifat Allah seperti makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada menyerupai Allah. Bila kaif, tidak boleh kita menyebutkan bagaimananya. Ya. Makanya ikhwan barakallahu fikum, fokus pada dua bagian pembicaraan, yaitu sifat al-ulu dan sifat al-istiwa. Karena Imam Malik rahimahullah pernah ditanya ketika memberikan kajian tentang ungkapan Allah tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Bagaimana pemahamannya? Jadi Imam Malik rahimahullah, ulama ahli sunnah ini mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Arti istiwa itu jelas, duduk. Wal kaifu majhul, dan bagaimananya itu tidak ada penjelasan. Makanya nggak perlu dipertanyakan, karena itu di luar kemampuan akal manusia. Was-su'alu anhu bid'ah, mempertanyakan itu kategori bid'ah yang tidak dibenarkan, karena itu di luar kemampuan manusia. Makanya sekalian, beruntunglah kita diberikan oleh Allah dengan Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah rinci. Ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang kemudian menjelaskan tentang Allah secara lengkap sekaligus dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dengan demikian sekalian, makanya coba kita perhatikan otak manusia. Ya, puncak daripada otak manusia, mereka melahirkan namanya filsafat. Dan untuk apa filsafat itu? Ilmu untuk mencari apa? Tentang ketuhanan. Ya. Apa yang mereka dapatkan dengan otak yang hebat-hebat itu? Mereka hanya sampai pada kesimpulan Tuhan itu ada. Tetapi otak tidak bisa mampu untuk menerangkan siapa Tuhan itu. Akibatnya terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di antara otak-otak manusia itu. Ada menggambarkan Tuhan seperti matahari, ada menggambarkan Tuhan itu seperti api, ya, ada menggambarkan Tuhan seperti sapi, ya, ada menggambarkan Tuhan seperti arca, berhala dan sebagainya.
Itulah hasil karya otak manusia. Karena otak manusia terbatas. Jadi hakikat filsafat itu mencari Tuhan. Mereka hanya sampai pada kesimpulan Tuhan ada. Tetapi siapa Tuhan itu, otak tidak mampu untuk menangkapnya. Apalagi lebih jauh daripada itu, apa maunya Tuhan dari kita? Otak pun tidak mampu untuk menangkapnya. Makanya kita jangan terlalu bangga dengan otak kita. Ya, otak kita ini hebat. Lebih hebat dari 1 juta komputer yang paling canggih. Tetapi tetap saja otak kita terbatas. Ya, untuk mencapai yang maha tidak terbatas itu nggak mampu. Makanya diperlukan apa? Diperlukan utusan Allah yang menjelaskan kepada manusia tentang siapa Allah itu. Dan apa maunya Allah dari manusia. Atas dasar inilah kemudian diutusnya seluruh para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Setiap rasul yang diutus oleh Allah kepada suatu umat, tugasnya adalah membawa manusia supaya mereka mengenal Allah dan menghamba kepada Allah SWT, dan meninggalkan seluruh bentuk penyembahan selain Allah SWT. Makanya sekalian, inilah yang kemudian menjadi misi utama para nabi, yang kemudian dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan kemudian diturunkan Al-Quran kepadanya untuk disampaikan kepada kita semuanya. Makanya di Al-Quran ini ada satu ayat yang paling agung dari seluruh Al-Quran yang ada ini. Ayat apa itu? Ayat kursi. Ya, apa isinya? Penjelasan tentang Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Allah enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Kalau kita ngantuan, ya, mau tidur di mana-mana tidur. Subhanallah, Allah nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Rasulullah SAW menyebutkan tentang dirinya, tanamu aini, wala yanamu qalbi. Mataku tidur, tetapi kalbuku tidak tidur. Itulah kelebihan Rasulullah dibanding kita. Kita kadang-kadang melek, tapi sebenarnya tidur. Kenapa? Hadir orangnya, pikirannya nggak di sini. Nah, ini masalah. Ya, apalagi kalau tidur betulan, ya sudah, nggak sadar apa-apa dia. Karena itu ikhwan barakallahu fikum, makanya Allah yang maha agung, Dzul Jalali wal Ikram, yang maha agung, yang maha mulia, Dzul Kamali, yang maha sempurna, Dzul Jamali, yang maha indah. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian manusia tidak mampu untuk bisa meraihnya kecuali atas penjelasan Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Subhanallah, semua langit dan bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu keagungan Allah, kebesaran Allah seperti inilah yang ketika kemudian kita sholat kita katakan Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Dan itu kalau menancap dalam diri kita, subhanallah, tidak ada yang kita anggap besar dalam hidup ini. Masalah-masalah kecil, jabatan kecil, ya, apa saja yang kita lihat dalam hidup ini kecil. Jangan kemudian kita membesar-besarkan yang kecil. Seringkali orang apa? Membanggakan yang kecil, membesarkan yang kecil. Keliru. Yang perlu dibesarkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kemudian banyak orang ketika mengatakan pada waktu sholat Allahu Akbar, tetapi ketika di luar sholat tidak lagi mengatakan Allahu Akbar. Yang besar apa? Hawa nafsunya. Yang besar apa? Keinginan-keinginannya. Yang besar apa? Dunianya. Dan lain sebagainya itu yang diagungkan. Nasallahu afiyah. Karena itu ikhwan barakallahu fikum, Rasul mengatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka itu orang yang menyembah kepada dinar, uang emas, atau celaka orang yang menyembah kepada uang perak itu yang namanya dirham itu.
Begitu seterusnya. Nah, barakallahu fikum, makanya ketika kita sadar kita sebagai hamba yang penuh dengan kelemahan, kalau dicubit sakit, ya, kalau ditabrak penyok, ya, kita penuh dengan kelemahan. Tetapi Allah Maha Kuat, tidak pernah ada kelemahan padanya. Ngantuk saja tidak. Kan itu luar biasa itu kan. Apalagi tidur, enggak. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Makanya saudara sekalian, kesadaran kita kepada Allah akan menjadikan kita justru menjadikan hidup ini sangat indah karena ketergantungan kita kepada Allah. Tidak ada yang kita takuti kecuali Allah. Tidak ada yang kita harap kecuali Allah. Tidak ada yang kita berikan kecintaan yang hebat itu kecuali kepada Allah. Ya, makanya senantiasa ingat kepada Allah, menyebut Allah. Kemana-mana tertuju mengarah ke arah Allah. Karena itu ikhwan barakallahu, kesadaran ini akan menjadikan orang mendekatkan terus kepada Allah Taala. Nah, inilah arti ihsa. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mampu menghafal, memahami dan menjalankan sesuai dengan ketentuan Asmaul Husna oleh Rasulullah dijamin masuk surga. Dan menurut saya, sepanjang saya mengkaji bidang tauhid ini, bagian yang paling sulit, ya, yang harus diperhatikan ketika belajar dan sungguh-sungguh adalah bagian Asmaul Husna ini. Ya, Asmaul Husna dan sifat-sifat ini butuh konsentrasi, butuh keseriusan, ya, dan memang pelajaran yang paling berat, ya, yang nggak kuat terus ngantuan, yang nggak kuat terus cuma bengong-bengong saja. Makanya dibantu oleh para ulama dengan memudahkan bagaimana cara mudah memahami Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Ini Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan al-qawaidul muthlah fi sifatillahi wa asma'il husna. Ya, kaidah-kaidah utama dalam memahami sifat-sifat Allah dan Asmaul Husna. Dan di sini tidak boleh lagi kita menggunakan kemampuan akal kita, ya, ngotak-atik seenaknya, yang akibatnya justru terjadi penyimpangan. Ya, kaidah-kaidah ini membantu untuk kita dipahamkan. Kemudian ini juga kitab Asma'ullahil Husna, jalaluha wa lataifu iqtiraniha wa thamaratuha fi daul kitab was sunnah. Ya, ditulis oleh Mahir Muqaddam, kasih pengantar oleh sejumlah ulama yang menguatkan, ya, pentingnya memahami ilmu Asmaul Husna. Ya. Nah, ketiga buku yang juga tidak kalah pentingnya, Sifatullah Azza wa Jalla al-waridah fi kitab was sunnah. Ini khusus tentang sifat-sifat Allah yang tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah, dikumpulkan oleh Alwi bin Abdul Qadir As-Saqaf ini untuk memberikan penjelasan bagaimana arti dan pengertian sifat-sifat Allah SWT. Nah, apa yang sedang kita bicarakan berkaitan dengan dua sifat Allah. Yang pertama kaitan dengan ulu, yang kedua kaitan dengan al-istiwa. Perlu diketahui sifat Allah terbagi menjadi dua bagian, ya, sifatul dzat dan sifatul af'al. Sifat yang kaitan dengan zatnya, ya, dan sifat kaitan dengan perbuatan dan tindakannya, af'al. Umpamanya Allah menyebutkan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah di sini sifat sifatul dzat. Dan jangan pernah menggambarkan seperti tangan kita atau tangannya yang lainnya itu. Kita katakan tangan Allah sesuai dengan kebesarannya. Allah menyebutkan seperti itu dalam Al-Quran. Dan jangan ditakwil, dialihkan pengertian tangan dengan kekuasaan. Itu satu kesalahan lagi. Karena itu adalah pikiran manusia. Atau kemudian melakukan ta'til. Ya, pokoknya tangan Allah, maksudnya apa? Enggak tahu saya.
Nah, itu tidak betul juga. Ya, mengingkari daripada makna yang terkandung dari sifat zat yang Allah sebutkan tentang tangannya itu. Atau kemudian melakukan dengan takyif, ya, menyatakan bagaimananya tangan itu, sebesar apa tangan itu bukan wilayah manusia. Atau kemudian berkaitan dengan tamtsil, mau menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluknya. Naudzubillah min dzalik. Makanya kaidah-kaidah ini dimaksudkan supaya kita tidak masuk ke dalam penyimpangan ketika mempelajari atau memahami asmaul husna dan sifat-sifatnya. Ikhwan barakallahu, itu satu contoh nama Allah yang sifat Allah yang berkaitan dengan apa? Zatnya. Bagaimana berkaitan dengan af'alnya? Sifatul af'al. Seperti Allah katakan, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Dan datanglah Tuhanmu sementara malaikat bersaf-saf. Ya, datangnya Tuhan itu bagaimananya enggak ada penjelasan. Tetapi Allah menyebutkan begitu. Jangan kemudian dialihkan pengertiannya, yang datang itu perintahnya umpamanya. Ya, itu adalah pengalihan yang tidak ada dasarnya. Ya, makanya kita memahami sebagaimana dipahami oleh para salafus saleh bahwa pengertiannya kita pahami apa adanya sebagaimana Allah terangkan dan Nabi Muhammad SAW terangkan tanpa kemudian mengatakan kaif bagaimananya. Karena itu akan cenderung untuk melakukan satu kesalahan karena apa? Masuknya wilayah akal manusia di situ. Jadi makanya kaidah utama bahwa asmaul husna dan sifat-sifatnya adalah bersifat apa? Ta'abbudi. Ya. Kalau sudah bersifat ta'abbudi itu bukan wilayah ijtihad lagi. Ya, ijtihad apa? Tawakkufi, ya, wilayahnya kita tawakuf sesuai dengan dalil yang ada. Jangan kemudian melewati batas itu. Ya. Nah, dengan demikian barakallahu fikum, insyaallah kita akan selamat dari bagian-bagian yang terkait dengan apa? Nama dan sifatnya. Itulah gambaran umum secara ringkas. Kemudian saudara sekalian, pengertian daripada apa? Ulu itu artinya di atas. Itu ada 3 makna yang terkandung, yaitu uluwul makan, ya, di atas yang kaitan dengan tempat. Ya, makanya Allah sebutkan dengan tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Ya, arsy-Nya Allah itu adanya di mana? Di atas surga. Jadi di atasnya surga itu dia ibarat kubah, ya. Kubah bagi surga. Itulah arsy-Nya. Ya. Dan bagaimana keterangan arsy-Nya nanti kita lihat ayat dan hadisnya. Ya, yang kedua adalah uluwul qadar, uluwul manzilah. Ya, kedudukan tinggi berdasarkan posisinya, berdasarkan kehormatannya, kedudukannya. Ya. Karena Allah Maha Agung yang tidak ada siapapun atau apapun yang menyerupainya. Namanya uluwul qadar wal manzilah. Ya. Allah tidak butuh bantuan orang, tidak butuh permisalan bagi orang ataupun yang menyerupainya seperti itu. Kemudian yang ketiga uluwul qahr, yaitu uluwul qahr, Allah yang maha segala-galanya untuk bisa memenangkan segala-galanya. Makanya kita ketika menghadapi Amerika, kita menghadapi Rusia, kita menghadapi kekuatan-kekuatan besar manusia, kita anggap kecil kalau dibanding dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya saya masih ingat ada seorang mujahid itu di hadapan para mujahidin lain, mereka saat itu mengatakan bahwa kami akan melawan Amerika dengan dode. Cukup dengan dode katanya. Dode itu makanan pokok, sejenis roti lah begitu. Ya. Sementara Amerika itu mempunyai kekuatan nuklir, kekuatan senjata yang canggih dan macam-macam yang lainnya. Makanya saudara sekalian, ya, kesadaran kita atas kebesaran Allah yang maha segala-galanya
menjadikan kita menganggap semua kekuatan manusia itu kecil. Ya. Dan itulah yang kemudian dialami oleh para ulama, di antaranya umpamanya dialami oleh Imam Al-Auza'i. Al-Auza'i ini imam tabi'ut tabi'in, yang hidup di masa Imam Malik, di masa Imam Sufyan Ats-Tsauri, di masa Imam Laits. Jadi kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri itu ulama rujukan di Irak pada masa tabi'ut tabi'in, sementara Imam Laits itu rujukan ulama yang ada di Mesir. Ya, pada masa tabi'ut tabi'in. Imam Malik itu rujukan para ulama di Madinah pada masa tabi'ut tabi'in, dan Al-Imam Al-Auza'i dijadikan rujukan ulama di Syam, wilayah Syam, ya, yang itu kemudian menjadi rujukan para ulama di tempat itu. Ya, kalau saya berkunjung ke Syam itu kan ada Syria, Lebanon, Yordan dan Palestina. Nah, kuburan Imam Al-Auza'i ini adanya di Lebanon. Ya. Nah, beliau ini rujukan para ulama di masanya dari masyarakat Syam. Imam Al-Auza'i ini suatu kali dipanggil oleh seorang penguasa, dan Imam Al-Auza'i sudah merasakan bahwa ini adalah saatnya dia menyampaikan kebenaran dan dimungkinkan dia akan dibunuh. Dia sudah merasa itu. Karena penguasa di masanya sangat zalim sekali. Dan memang penguasa ini menyatakan kepada para kepercayaannya, kalau ada orang yang menjadi ancaman buat kekuasaan saya, kira-kira siapa? Mereka semua menyebut Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i. Karena dia punya umat, punya massa, ya, dan dikhawatirkan dia akan menjadi ancaman bagi kekuasaan sang penguasa itu. Maka atas dasar itu diperintahkan Al-Auza'i dipaksa untuk datang menghadapi si penguasa itu. Imam Al-Auza'i datang, tetapi beliau sudah menyiapkan apa? Beliau mandi jenazah. Kalau anda jenazah, diapain? Dimandikan kan? Ya, setelah diwudukan dimandikan. Beliau udah mandi jenazah. Kemudian beliau pakai pakaian apa? Kafan. Ya, pakai kain kafan yang ditutupi oleh jubahnya itu. Dan beliau sudah pasrah sama Allah. Inilah saatnya untuk menghadap Allah dengan penuh ketegaran. Nah, beliau kemudian pasrah sama Allah. Datanglah dia menjumpai penguasa itu. Dengan gagahnya Imam Al-Auza'i menghadap sang penguasa. Kemudian apa yang diajukan oleh penguasa ini untuk alasan membunuh Imam Al-Auza'i? Dia mengatakan begini, apa pendapatmu tentang darah yang sudah aku alirkan? Ya, oposisi, ulama atau siapa saja yang menyalahi ketentuanku, perintahku, aku akan habisin dia. Dan menurut kamu bagaimana sikapku yang kemudian membunuh orang-orang itu? Darah yang telah aku alirkan, ya, terhadap orang-orang itu. Imam Al-Auza'i karena dia ulama al-hadits mengatakan an fulan qala Rasulullah sallam la yahillu dami imri'in muslimin illa bi ihda thalath, ya, an-nafsu bin nafsi wa thayyibul zani wa tariqu li dinihi al-mufariq lil jamaah. Kemudian Imam Al-Auza'i membawakan hadis dari fulan bahwa Rasulullah bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena 3 sebab. Seorang yang membunuh harus dibunuh. Seorang yang berzina sementara dia sudah berkeluarga, maka dia harus dirajam. Dan yang ketiga adalah seorang yang murtad dari agamanya, meninggalkan barisan umat Islam. Maka silakan Anda melihat dari apa yang Anda lakukan kepada orang-orang yang Anda bunuh itu. Bila Anda lakukan dari salah satu sebab ini atau 3 sebab ini, maka itu berarti Anda telah berbuat yang benar. Tetapi bila Anda melakukan itu di luar dari 3 ketentuan ini, maka berarti darah mereka akan melaknat Anda dan Anda akan dituntut di depan Allah Subhanahu wa taala.
dengan tegasnya Al-Imam Al-Auza'i mengatakan itu kepada sang penguasa. Yang menarik, orang-orang sekitar itu sudah ancang-ancang mengangkat pakaiannya karena takut kecipratan darah yang akan diperintahkan untuk dipotong itu leher Al-Imam Al-Auza'i. Tetapi kenyataannya tidak. Terdiam 1000 bahasa di penguasa. Kemudian dibikin tidak berkutik dia. Kemudian dikatakan, keluar kamu. Diusir dia dari situ. Padahal orang-orang itu akan mendengarkan suara perintah, bunuh dia. Tapi justru dia kata-kata, keluar kamu. Maka keluarlah Imam Al-Auza'i dengan gagah perkasa, sehingga kemudian tidak dibunuh. Nah, ketika Imam Al-Auza'i keluar, ditanyalah oleh murid-muridnya, bagaimana Tuan kok begitu berani mengatakan di depan penguasa yang resikonya Anda akan dibunuh? Demi Allah, kata dia, saya telah pasrahkan urusanku kepada Allah, sehingga aku melihat dia kecil, lebih kecil daripada lalat, lebih hina daripada lalat, sehingga yang aku besarkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Ta'zimullah. Ta'zimullah yang ada dalam diri ulama ini, sehingga dia menganggap kecil. Sementara orang-orang dekat itu bertanya sama penguasa, mengapa Tuhan tidak perintahkan untuk kami bunuh? Kami sudah siap untuk menggoroknya, membunuhnya. Diam kalian, sesungguhnya aku melihat seperti macan yang akan menyerang diriku, sehingga aku ketakutan. Subhanallah. Betul kata Imam Hasan Al-Basri, man haballaha habahu kullu syai' wa man haban nas haba min kulli syai'. Itu pernyataan Imam Hasan Al-Basri. Siapa yang takut sama Allah, Allah jadikan semuanya takut sama orang itu. Tetapi orang yang takut sama manusia, Allah jadikan dia takut terhadap segala sesuatu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saudara sekalian, kesadaran kita terhadap kebesaran Allah, ya, melalui asma al-husna dan sifat-sifat yang agung akan sangat menjadikan kita kuat. Apalagi kita sadari ada uluwul qahr, ya, Allah di atas semua kekuatan yang ada. Wa huwal qahiru fauqa ibadih. Wa huwal qahiru fauqa ibadih. Dialah yang maha kuat di atas semua hamba-hamba manusia ini. Karena itu ikhwan barakallahu, ini adalah satu keyakinan yang tertanam di dalam diri para salafus saleh yang diajarkan kepada kita agar senantiasa untuk meyakini bahwa Allah lah yang maha besar. Ya, Amerika itu kecil, kekuatan senjata itu kecil. Segala hal yang kemudian dibesar-besarkan manusia itu kecil semuanya, yang besarnya Allah SWT. Makanya lihatlah perjalanan sejarah tentang perjuangan para sahabat Rasulullah, para mujahidin pada saat mereka menuju ke negeri-negeri yang resikonya apa? Resikonya mati. Uqbah bin Amir, ya, begitu pula Uqbah bin Nafi' radhiyallahu anhum, itu ketika dengan pasukan yang menuju Afrika. Tidak ada hutan yang lebih dahsyat daripada hutan Afrika. Ya, binatang buasnya pun terbanyak dan paling buas di sana. Ketika Uqbah bin Nafi' memimpin pasukan umat Islam menuju ke dataran Afrika, pasukan terhalang oleh hutan yang ganas itu, karena di dalamnya banyak binatang buas. Ya, ada juga pasukan yang berangkat lewat laut, yang dipimpin oleh Ala Al-Hadrami, sahabat Nabi yang namanya Ala Al-Hadrami, memimpin pasukan menuju ke wilayah Bahrain, wilayah laut. Dan dua cerita ini dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Bagaimana mereka kemudian sampai bisa melewati hambatan yang begini berat. Kata Uqbah bin Nafi' kepada pasukan itu,
bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah di wilayah belakang hutan ini menuju masyarakat Afrika. Kemudian Uqbah bin Nafi' mengatakan, wahai penduduk hutan ini, kami datang bukan untuk mengganggu kalian. Kami datang membawa perintah Allah dan perintah Rasulnya untuk kami sampaikan kepada manusia di belakang kalian. Jangan kalian ganggu kami. Kemon, berangkatlah pasukan itu. Nah, melewati hutan dan tidak ada satupun binatang buas itu yang mengganggu mereka. Seakan-akan mereka hormat. Nah, pasukan sedang berjalan menuju ke wilayah tugasnya. Subhanallah. Luar biasa. Kenapa itu? Keyakinan kepada Allah. Ya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Ini adalah keyakinan sekalian. Begitu pula Al-Hadrami yang terhalang oleh lautan. Ngapain? Saat itu dia lakukan. Pasukan diperintahkan kita jalan terus. Sehingga kuda-kuda itu melewati lautan. Seakan-akan mereka melewati darat sekalian. Tidak tenggelam. Kenapa ini? Pertolongan Allah SWT. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Makanya jangan pernah kita merasa kecil selama kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwan wa akhwat, inilah yang menggentarkan musuh-musuh Islam itu. Ya. Ada namanya outer locus of control. Ada gantungan kita yang maha besar yang kita punya itu. Makanya Nabi SAW senantiasa mengatakan laqad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau kebenaran datang, batil harus tumbang. Karena memang kebatilan itu lemah. Ikhwani barakallahu fikum. Makanya saat kita menaiki ke Safa ataupun ke Marwah, kita berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Hanya Allah yang akan mengalahkan semua pasukan itu. Makanya Allah katakan kepada Rasulullah, "Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama." Ketika kamu melemparkan pelemparmu ketika saat kamu berperang, sebenarnya kamu hanya melempar yang mengenakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwan barakallahu, kekuatan akidah inilah yang harus kita punyai karena kita mempunyai Allah yang maha besar itu. Ikhwan barakallahu, berkaitan dengan istiwa ini ya, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkannya. Ya. Di antaranya surat Al-A'raf ayat 54. Allah mengatakan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya, dialah Allah Tuhan kalian yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arsy-Nya. Dan begitu pula ayat-ayat lain yang kemudian menjelaskan tentang proses penciptaan langit dan bumi selama 6 hari dan kemudian Allah SWT bersemayam di atas arsy-Nya. Nah, ikhwan barakallahu fikum, dari penjelasan ayat ini dan kemudian penjelasan para ahli tauhid tentang ayat ini, maka tidak ada boleh kita kemudian menafsirkan, menakwilkan seenak maunya kita sendiri. Tetapi sebagaimana kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul was su'alu anhu bid'ah. Itu adalah pedoman, ya. Makanya arti istawa ay ala wartafa. Ya, dia meninggi, ya, dan arti istawa juga artinya irtawa, yang meninggi dan dan duduk, ya. Kemudian tentang arsy. Ya, tentang arsy. Allah menyebutkan walaha arsyun azim, berkaitan dengan tempat singgasananya Ratu Balqis. Ya, Allah menyebutkan tentang Ratu Balqis mempunyai singgasana yang agung, yang besar. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam rafa'a abawayhi al-arsy. Ya. Jadi ungkapan arsy itu bermakna secara bahasa adalah sarirul mulk, singgasana bagi raja, ya. Kemudian Arsyur Rahman ini suatu singgasana bagi Allah SWT
yang kemudian diterangkan oleh Ibnu Abbas dalam kitab Al-Ulu yang ditulis oleh Imam Dhahabi, Mukhtasar Al-Ulu Al-Alil Azim, menjelaskan bahwa tidak ada makhluk yang diciptakan sehebat daripada arsy itu sendiri, ya. Dan selain besar juga yang paling berat dari semua ciptaannya ini, ya. Kemudian para malaikat diperintahkan untuk Untuk menyangganya. Ya, seperti bagaimana Allah SWT menyebutkan dalam sejumlah ayat tentang arsy-Nya ini, surat At-Taubah ayat 129, wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Tuhan yang memiliki arsy, ya, singgasana yang yang agung. Kemudian para malaikat yang disebutkan oleh Allah menyangga arsy itu, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para malaikat yang mengangkat arsy itu di sekitar arsy Rahman, dan mereka selalu bertasbih untuk memuji Allah SWT. Kemudian Allah katakan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Bagaimana dalam surat Al-Haqqah ayat 17 Allah menyebutkan yang membawa arsy, yang menyangga arsy Allah pada waktu itu sebanyak 8 malaikat. Begitu pula ayat yang lain, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Surat Al-Mu'minun ayat 116 berkaitan dengan arsy juga, ya, yang maha mulia. Ikhwan barakallahu fikum, Rasulullah menyebutkan sebagaimana dalam kumpulan hadis yang sahih di Takhrij Syalban dalam kitab Silsilah Hadis Shahihah nomor 109. Ungkapannya begini, mas samawatu sab'u fil kursiyyi illa kahalqatin mulqatin bi ardi falatin wa fadlul arsy 'ala al-kursiyyi ka fadli tilkal fala 'ala tilkal halqah. Nabi menyebutkan langit yang berisi 7 langit itu, ya, langit itu ada 7 lapis dibanding dengan kursi Allah, ya, langit yang 7 lapis itu dibanding dengan kursi ibarat satu lempengan, ya, yang terhampar di bumi yang luas ini. Ya, langit yang 7 lapis itu dibanding dengan kursi Allah, makanya disebut dengan ayat kursi, ya, dengan kursi Allah itu ibarat satu lempengan yang ditaruh di bumi yang luas ini. Jadi kecil sekali kan? Kalau antum melihat bumi ini dengan melihat satu lempengan kecil, apa yang kita lihat? Ya, kecil sekali nilainya lempengan itu. Ya. Nah, Rasul mengatakan wa fadlul arsy 'alal kursi, dan kehebatan daripada arsy singgasana Allah itu dibanding kursinya itu seperti lempengan itu terhadap bumi tadi yang luas tadi itu. Jadi tidak terbayangkan oleh pikiran manusia betapa hebatnya kursi itu, betapa hebatnya singgasana itu. Ya, ini semua adalah sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan dari Rasulullah SAW. Ya. Makanya kata Rasulullah, fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausal a'la. Ya, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Rasul mengatakan kalau kamu meminta surga kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi. Ya, al-firdausul a'la, surga yang paling tinggi. Fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah. Karena dia posisinya di tengah atau di atas surga itu. Wa fawqahu arsyur rahman. Di atasnya itu terdapat singgasana Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dari sanalah kemudian mengalirlah sungai-sungai di surga itu. Makanya kata Rasulullah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala raqqa fi qalbi bashar. Segala keindahan, kehebatan yang diterangkan ini tidak akan bisa terbayang oleh pikiran manusia, tidak pernah akan terdengar oleh telinga manusia, dan tidak pernah terlihat oleh mata manusia. Saking hebatnya. Ya, makanya sekalian, inilah yang kita rindukan. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan, Allah telah menciptakan 100 nikmat, 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan ke dunia,
diperebutkan oleh seluruh makhluk ini. Manusia, binatang, macam-macam ini memperebutkan satu rahmat. Sementara 99 rahmat Allah siapkan di surga bagi hamba-hamba yang mukmin ini. Mengapa kemudian kita berebut yang satu, melalaikan yang 99? Rugi banget. Ya, makanya ini kita harus termotivasi terus bagaimana meraih surga itu. Di sana ada 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat para sahabat, bagaimana semangatnya mereka di dalam perjuangan hidup mereka untuk meraih ridha Allah supaya bisa mencapai surga itu. Luar biasa. Ya. Makanya kalau sudah terdengar suara jihad, mereka yang kemudian masih makan kurma itu langsung akan melemparkan kurmanya, bahin. Karena bau surga sudah tercium di depan. Begitu semangat mereka. Makanya tidak heran kemudian Hamdalah, seorang pengantin baru yang masih necis, masih pengantin baru, terdengar suara jihad. Dia tinggalkan istrinya, dia berangkat jihad di malam hari itu. Dan dia termasuk yang terbunuh. Maka ketika Rasulullah memeriksa mereka yang terbunuh, Rasulullah melihat Hamdalah ini. Kata Rasulullah, tanyakan sama istrinya. Aku sekarang melihat dia sedang dimandikan oleh malaikat. Ketika ditanyakan sama istrinya bagaimana? Kata istrinya, dia baru pengantin baru, belum sempat mandi jenabat. Coba pengantin baru sekarang, kan Allah Maha tahu, sholat subuhnya ketinggalan. Gimana itu? Ya, jangan yang seperti itu. Ya, makanya saudara sekalian, semangat meraih surganya ini harus terus membara supaya kita bisa merasakan nikmat 99 rahmat yang tidak terbayang oleh pikiran manusia. Ala kulli hal Rasulullah menyebutkan begini. Bagaimana hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Udzinali an uhadditsa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsy. Aku diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan, menceritakan tentang salah satu malaikat yang menyangga Arsyur Rahman, sehingga sana Allah itu. Innama baina syahmataihi, innama baina syahmati udunihi ila atiqihi masiratu sab'imi'ati amin. Jadi antara telinganya ini, ujung telinganya ini sama dengan pundaknya ini perjalanan orang mencapai 700 tahun, ya. 700 tahun. Artinya kalau kita berjalan selama 700 tahun baru kita bisa mencapai antara pundak sama ujung telinganya malaikat itu. Coba antum jalan ke Surabaya 1000 kilo, kira-kira berapa lama? Baru 30 hari, 1 bulan. Ya, antum jalan 1 bulan. Bagaimana kalau kemudian 700 tahun? Antum bisa hitung aja itu nanti. Terutama ahli matematika itu. Sebesar apa itu malaikat? Enggak terbayang. Padahal hanya pundak sama sama telinganya saja. Seperti itu. Makanya saudara sekalian, Rasulullah mengajarkan doa kepada kita. Ya, zikir ya, zikir. Sebagaimana riwayat Muslim, Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Ya, segala puji bagi Allah yang Maha Suci dengan sejumlah ciptaannya, atas dasar ridha dirinya dan seberat arsy-Nya. Luar biasa itu. Ya. Karena kalau saja 7 langit dibanding dengan kursi, dia hanya sebatas satu lempengan kecil. Arsyur Rahman dibanding kursi ibarat seperti itu. Enggak terbayang besarnya itu.
wa midada kalimati, dan sejumlah daripada apa? Tinta kalimat-kalimatnya. Ini adalah gambaran betapa Rasulullah menjelaskan betapa besar dan apa ini hebatnya Arsyur Rahman. Makanya kata Imam Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i ini lagi-lagi ulama tabi'ut tabi'in ahli sunnah, kunna wattabi'una mutawafirun. Naqul, kata Imam Al-Auza'i, dulu kita bersama dengan para tabi'in. Tabi'in itu mereka yang berjumpa dengan para sahabat. Berkata, innallaha ta'ala dzakarahu fawqa arsyih. Allah menyebutkan tentang dirinya, dia berada di atas arsy-Nya. Wa nu'minu bima waradat bihi sunnah min sifatihi ta'ala azza wa jalla. Dan kami beriman dengan apa yang diterangkan dari sunnah tentang sifat-sifat Allah SWT. Ya. Karena itu ikhwan barakallahu, inilah yang kemudian menjadi keyakinan kita semuanya berdasarkan penjelasan Al-Quran dan sunnah, bahwa Allah SWT memiliki arsy yang kemudian dia bersemayam di atasnya, dan karena itu keagungan Allah atas segala kebesarannya menjadikan kita pada saat sujud kita katakan apa? Subhana rabbiyal a'la. Padahal kita berada dalam posisi paling rendah. Saat apa kita sujud. Subhana rabbiyal a'la. Ya, segala puji bagi Tuhan yang maha tinggi itu. Ya, makanya keliru ketika ada orang mengatakan Allah ada di mana-mana. Jangan pernah kita mengatakan Allah ada di mana-mana, karena itu pandangan yang keliru, tidak ada dasarnya. Ya, tetapi Allah menyebutkan dirinya di atas arsy sesuai dengan penjelasannya. Ba'inun min khalqi, yang kemudian terpisah dari ciptaannya ini, sehingga karenanya kalau kita berdoa kita angkat tangan begini. Ya, makanya ketika seorang mengikuti metode keyakinan Mu'tazilah karena menggunakan metode akal di dalam memahami asma Allah wa sifatuh, dan termasuk berpendapat Allah di mana-mana. Ditanyalah oleh Hamadani kepada orang ini, bagaimana pendapat Anda tentang orang-orang di kampung-kampung, ibu-ibu di desa-desa, mereka kalau doa mengangkat tangannya. Kalau Allah ada di mana-mana, ngapain mengangkat tangannya? Gini aja atau gini aja, ya? Kenapa harus begini? Ya, orang ini nggak bisa jawab. Mengatakan hayyarani Hamadani. Ya, Hamadani membuat saya bingung. Ya, karena nggak bisa jawab pertanyaan itu. Makanya sejumlah ulama yang tadinya terlibat dengan filsafat itu kebanyakan mereka menyesal. Ya, karena ujung-ujungnya akal-akalan itu tidak berguna, ya, berkaitan dengan hak Allah SWT, karena akal kita terbatas. Kalau antum baca kitab Qawati'ul Adillah, itu dikarang oleh Imam Haramain Al-Juwaini, ya, mulai awal sampai akhir nggak ada dalil, semua logika. In qala kadza qila kadza, qala kadza qila kadza, ya, subhanallah itu. Tapi ujung-ujungnya Imam Al-Juwaini, gurunya Imam Ghazali, itu bertobat kepada Allah dari menggunakan filsafat dalam bidang akidah. Jangan lupa para mahasantri bahwa ketika seseorang mengkaji akidah menggunakan filsafat, maka itulah bentuknya teologi. Jadi teologi itu adalah ilmu filsafat untuk mengkaji akidah. Ya, makanya yang didapatkan apa? Justru penyimpangan, kegersangan. Ya, karena itu di luar kemampuan akal manusia. Jadi makanya kita tidak menggunakan kajian akidah dengan menggunakan metode teologi seperti itu. Karena itu akan pasti mengalami penyimpangan. Nah, barakallahu fikum sekalian, dari semua penjelasan tadi betapa bahwa kemudian para salafus saleh sebagaimana disebutkan Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani. Abu Nu'aim Al-Asbahani ini ulama yang wafat tahun 430 Hijriah. Beliau mengatakan, tariqatuna tariqatus salafil muttabi'in lil kitab was sunnah wa ijma'il ummah wa mimma taqaduhu wa anal hadits allati thabatat fil arsy wa istiwa ilahi alayhi yaquluna biha wa yuthbituna bin ghairi takyifin wala tamthil. Ya,
kata Imam Al-Asbahani ini, cara kami untuk memahami akidah mengikuti cara salaf yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama atas apa yang mereka yakini itu, bahwa hadis-hadis yang menetapkan tentang arsy dan berkaitan dengan istiwanya Allah, ya duduknya Allah, mereka semua menyatakan hal seperti itu dan menguatkannya tanpa mengatakan bagaimananya dan tanpa menyerupakan seperti serupa-serupa yang tergambar oleh pikiran manusia. Nah, dengan demikian saudara sekalian, maka semakin jelas buat kita sekalian bahwa kita menetapkan akidah al-asma wa sifat, ya, terutama dalam dua kaitan sifatul ulu dan istiwa, sebagaimana kama wasaba bihi nafsahu fi kitabih, sesuai dengan penjelasan Allah dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Dengan demikian saudara sekalian, saya kira agak cukuplah pembahasan kita pada kaitan dengan dua sifat Allah ini. Semoga kita mendapatkan penjelasan yang utuh dan dapat menguatkan iman kita supaya kita lebih dekat kepada Allah SWT. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya, dan bagi mereka yang ingin mendalami silakan bisa merujuk kepada rujukan-rujukan utama untuk memperkaya pengetahuannya tentang al-asma wa sifat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu Muhammad. Dan tentunya di dalam Al-Qur'an tentang Ar-Rahman al-Arsy istawa itu diterangkan dalam paling tidak ada 8 ayat, ya, untuk menjelaskan tentang posisi Allah setelah menciptakan langit dan bumi, yang kemudian dia bersemayam di atas arsy-Nya. Semoga kita pelajari bermanfaat buat kita sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillah amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.